Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan pada video kali ini gue akan coba untuk share ke kalian semua bagaimana caranya gue merakit PC. Dan mungkin caranya agak sedikit berbeda dari yang lain, tapi secara umum ya sama aja sih sebenarnya karena ada beberapa komponen yang memang cara pasangnya beda. Jadi kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama-tama yang perlu dipersiapkan itu tentu semua komponen PC yang akan kita rakit. Mulai dari motherboard, CPU, RAM, VGA, power supply, cooler, storage, casing, dan lain sebagainya. Hal yang terpenting adalah obeng, karena merakit PC paling sering menggunakan ini. Gue biasanya di awal selalu nelanjangin casing jadi kerangka dulu. Lalu memasang power supply terlebih dahulu ke dalam casingnya seperti ini. Memilih kabel mana yang akan gue pakai. Dan memasukkan kabel yang nggak kepake ke dalam power supply cover. Cara pasangnya gue nggak kasih tahu karena setiap casing berbeda-beda. Tapi pasang power supply itu gampang banget kok, tenang aja. Setelah itu gue baru mulai ke motherboard untuk instalasi CPU atau prosesor. By the way, soketnya gue tutupin sama tisu karena penutup soket gue hilang. Harusnya pakai penutup soketnya. Pemasangan prosesor ini juga gampang kok, tinggal lihat bentuk segitiga di sudut prosesornya. Biasanya itu adalah arah pojok kiri bawah. Sesuaikan, pasang, lalu kunci deh soketnya. Selanjutnya adalah instalasi RAM. Kebetulan modul gua ini adalah dual channel. Untuk instalasi dual channel, pasang stick RAM kalian sesuai dengan warna slot RAM-nya, atau dipasang selang-seling. Pasang sampai berbunyi klik atau terkunci secara otomatis. Nah kalau udah, tinggalin dulu semua yang ada di motherboard. Orang lain biasanya langsung ke instalasi CPU cooler. Tapi, karena cara pasang mounting liquid cooler gue ini beda, jadi kita skip dulu. Langkah selanjutnya, gue melakukan instalasi fan casing. Mulai dari depan, belakang, dan atas. Tergantung pakainya ada berapa fan. Di sini gue nggak praktekin satu persatu, hanya satu aja pada bagian atas. Tipe airflow yang gue gunakan di sini positive intake, alias semua fan memberikan udara ke dalam dan hanya satu exhaust atau outtake melalui fan belakang. Lalu disambung dengan instalasi storage. Di sini slot harddisk gue screwless. Jadi tinggal dorong aja udah selesai. Yang dibaut hanya SSD yang dipasang di bagian sini. Untuk kabel SATA-nya itu nanti belakangan. Setelah itu semua beres, gue langsung mempersiapkan liquid cooler gue ini untuk diinstalasi. Gue memasang radiator pada bagian atas seperti ini. Untuk airflow liquid cooler, pastikan arah airflow-nya ke radiator ya. Setelah radiatornya dipasang, biarin aja dulu water block-nya. Kita balik ke motherboard. Kita pasang motherboard-nya. Baut satu persatu area ujung motherboard ini. Nah, di sini kan casing gue sempit nih. Jadi agak ribet gitulah masangnya. Jadi sebenarnya di sini nih, kenapa casing yang lega itu lebih enak untuk rakit atau bongkar pasang. Kalau udah, baru deh lumurin pasta prosesornya. Nggak usah terlalu banyak dan jangan kedikitan juga, secukupnya aja. Kalau pasta udah dipasang, baru deh proses instalasi liquid coolernya. Mounting liquid cooler gue ini memang harus dipasang lewat belakang dalam posisi berdiri, biar lubang bautnya nggak jatuh. Abis itu siapin mounting depannya, baut satu persatu. Di bagian ini juga jangan terlalu kenceng, takutnya boardnya jadi bengkok. Ya secukupnya aja. Nah, kenapa gue selalu pasang power supply duluan? Itu biar kabel 4 pin atau 8 pinnya bisa nyelip lewat belakang motherboard seperti ini. Kalau motherboard dipasang duluan, nggak akan bisa. Kecuali memang casingnya punya lubang khusus untuk cabling 4 pin atau 8 pinnya. Ini sebenarnya udah hampir selesai. Kita tinggal colokin semua kabel-kabel yang belum terpasang. Mulai dari 24 pin motherboardnya, 4 pin CPU power, CPU fan, fan casing, audio casing, USB port casing baik itu 2.0 ataupun 3.0. Di sini juga kita mulai memasang kabel SATA pada storage kita tadi. Lalu yang paling vital adalah power switch, reset switch, dan LED indicator casing. Yang biasanya gue sendiri kadang suka ketuker-tuker atau salah colok. Berkat adanya power supply cover, dari bagian depan mungkin kita ngelihat udah cukup rapi. Tapi bagian belakang sini bener-bener berantakan. Harusnya gue pakai kabel tis biar lebih rapi lagi, tapi karena nggak ada, gue coba umpetin semuanya melalui power supply cover. Sebenarnya bagian belakang ini emang tujuannya untuk ngumpetin. Kalau kabel yang wajib kelihatan rapi itu di bagian depannya, karena disitulah estetikanya. Kalau udah nggak ngembang seperti ini kabelnya, baru deh kita tutup casingnya.
Kalau masih ngembang, itu bisa repot banget nutupnya sih. Kita balik lagi bagian PC-nya. Karena ada satu komponen yang selalu gua pasang terakhir, yaitu VGA card. Berhubung di video berikutnya gua akan bikin video tentang RX 470 Gaming X, jadi kali ini gua harus singkirin GTX 1060 gua dulu. Pasang VGA card itu agak mirip dengan pasang RAM. Bedanya agak gede aja. Kalau udah dipasang, jangan lupa pin powernya dicolok kalau emang VGA card lo menggunakan power pin tambahan. Semua bagian dalam udah beres, baru deh gue tutup depannya. Lalu terakhir, side window panel. Untuk perakitan pertama kali, gue selalu masuk ke BIOS untuk cek komponen gue udah terdeteksi atau belum. Juga men-setting speed RAM dengan XMP profile agar berjalan sesuai dengan speed yang tertera. XMP ini bisa lo gunakan kalau lo menggunakan motherboard yang support XMP atau overclock RAM. Kalau di Skylake, biasanya fitur ini cuma ada di Z170. Nah, untuk DDR3, lo bisa lihat di situ defaultnya berjalan di 1333 MHz. Sementara RAM gua ini sebenarnya 1600 MHz. Dengan gua mengaktifkan XMP-nya, lalu gua save, maka barulah RAM gua ini berjalan sesuai faedahnya, yaitu 1600 MHz. Kalau di DDR4 itu defaultnya 2133 MHz. Jadi kalau kalian punya RAM yang di atas 2133 MHz, pastikan untuk aktifin dulu fitur XMP ini. Nah, ini sebenarnya udah beres dan tinggal booting aja ke operating system kita. Oke, itulah tadi bagaimana cara gue merakit PC beserta step by step-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat buat kalian semua, follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.